satu set faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi antara satu set variabel dengan yang lebih besar yang diamati. Nah, di sini kita sudah ada soalnya ya teman-teman dari dosen saya. Langsung saja kita masuk pada stata yang baru. Nah, di sini kita langsung masukkan datanya. Seperti biasa ya teman-teman, kita harus kita pencet yang bawah. Nah, selanjutnya yaitu langsung saja kita masuk. Di sini kita akan menggunakan alternatif 2 ya teman-teman. Nah, alternatif 2. Kita langsung saja masuk pada running data. Di sini rumusnya adalah faktor, lalu kita masukkan semua variabel. Di sini kita sudah bisa lihat, kita sudah masukkan semua variabel. Kita tambahkan spesies. Lalu kita. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman hasilnya. Nah, di data ini itu terdapat 20 variabel dan juga dengan jumlah data 160 observasi. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. 160 data observasi, 20 variabel, 160 data observasi. Nah, dalam EVA biasanya menggunakan aturan faktor yang dipertahankan engine value dari lebih dari satu. Nah, dapat kita lihat pada 5 teratas ya teman-teman, faktor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, eh, di faktor 1, 2, 3, 4, 5 ini, eh, faktornya itu lebih dari 0,5 ya teman-teman. Salah, astagfirullahaladzim. Dalam EVA biasanya menggunakan aturan faktor eh, yang dipertahankan engine value-nya itu lebih dari satu. Nah, dapat kita lihat faktor 1, 2, 3, 4, dan juga 5 itu memiliki engine value lebih dari satu ya teman-teman. Sedangkan faktor 6 ke bawah ini dari faktor 6 sampai 20 engine value-nya itu di bawah satu. Nah, proportion di sini itu menunjukkan seberapa besar faktor yang menjelaskan pada data ini ya teman-teman. Nah, kumulatifnya ini menunjukkan total kemampuan semua faktor yang menjelaskan data. Nah, dapat dilihat di faktor 5 ini ya teman-teman. Eh, Data itu menunjukkan hasil 78,58%, atau artinya mampu menjelaskan keseluruhan validasi data. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari LR testnya, prop G-nya itu 0,000 yang artinya signifikan dan saling berkolerasi, dan p-value-nya juga lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu faktor loading, pattern matrix, and unique variance-nya. Nah, di sini tuh hasil rotate faktor loading-nya menunjukkan bahwa variabel penelitian membentuk 5 faktor utama. Sebagian besar variabel memiliki faktor loading di atas 0,05 sehingga dinyatakan valid dalam mempresentasikan konstruksi faktor. Namun variabel inventory turnover memiliki nilai Unix tinggi sebesar 0,867. Namun pada variabel inventory ini ya teman-teman, turnover itu memiliki yang uniqueness sebesar 0,8670 sehingga kurang mampu menjelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada eh, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada langkah selanjutnya yaitu estat KM. Ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa faktornya itu di bawah 0,5. Nah, besar. Nah, berdasarkan hasil KMU
terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,05. Sehingga variabel tersebut akan di-drop dan model analisis faktor karena tidak memenuhi syarat kecukupan pada sampel. Nah, berdasarkan hasil KMO, terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,05. Oleh karena itu, variabel tersebut akan di-drop dari model analisis faktor karena tidak memenuhi syarat kecukupan sampel, seperti misalnya inventory, lalu ada DER, dan juga uh, long term debit ini ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita drop. Cara kita masuk lagi. Lalu, tadi kan yang kita drop itu adalah DER ya, teman-teman. Yang pertama itu ada long term debt rush. Kita lalu DER dan juga inventory. Di sini kita sudah drop, kita kembali. Nah, di sini sudah ada tulisannya long term debt to equity rasionya kita sudah drop there, dan juga drop inventory turnover. Nah, selanjutnya yaitu kita mulai ke yang baru, kita faktorkan lagi. Sudah there. Di sini observasinya tetap 160 dengan jumlah data yang baru, yaitu di sini menjadi hanya 7. Di sini hanya menjadi 17 variabel dengan jumlah data 160 observasi. Nah, pada model yang baru ini, engine value-nya itu tetap ya teman-teman di faktor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dan total variance explain-nya itu naik. Nah, meningkat menjadi 84,22% dari sebelumnya 78,58%. Nah, mayoritas faktor loadingnya yaitu sangat kuat dan juga Unix-nya juga bagus. Nah, selanjutnya yaitu kita start KM lagi. Nah, di sini menurut start KMO yang baru, modelnya itu sudah cukup untuk EVA. Seluruh variabel penelitian memiliki nilai MSA di atas 0,05 sehingga tidak terdapat variabel yang perlu dieliminasi lebih lanjut. Terakhir, kita masuk pada langkah terakhir, yaitu di sini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu rotate blanks. Nah, artinya itu apa sih? Kenapa harus di rotate blanks 0,7? Nah, itu tuh tujuannya untuk mempermudah interpretasi faktor dan melihat variabel dominan di setiap faktornya. Nah, hasil faktor yang pertama yaitu ini. Faktor pertama itu lebih pada valuasi pasar, di mana faktor kedua itu lebih pada ke margin operasional. Selanjutnya yaitu faktor ketiga itu pada profitabilitas, dan yang keempat yaitu pada leverage, dan yang terakhir kelima itu adalah likuiditas. Nah, selanjutnya pada rotate factor loading pattern matrix and unique variance, kenapa banyak yang kosong? Itu artinya selanjutnya yaitu pada rotate factor loading pattern matrix and unique variance. Nah, apa artinya apabila banyak kosong?
di faktor 2, 3, 4, 5 itu misalnya. Nah, contohnya yaitu pada pair. Nah, di sini itu dapat kita lihat pair itu hanya kuat pada faktor 1, tidak pada cross loading lainnya. Nah, kenapa hasilnya lebih bagus daripada sebelumnya? Itu dikarenakan faktor sudah sangat terpisah jelas, cross-loadingnya hampir hilang, tiap faktor memiliki identitas yang jelas dan interpretasinya juga mudah. Nah, pada yang terakhir, faktor rotation matrix. Matriks teknik rotasi ini menunjukkan bagaimana sumbu faktor itu dapat diputar. Biasanya tidak perlu dibahas secara detail. Hasil rotasi Varimax menunjukkan bahwa variabel penelitian membentuk 5 faktor utama yang terpisah secara jelas. Faktor pertama mempresentasikan market valuation yang terdiri dari PER, PS, PCV, dan juga PB. Faktor kedua menggambarkan operating margin, faktor ketiga mempresentasikan profitabilitas, dan faktor keempat menggambarkan leverage, dan juga faktor kelima menunjukkan likuiditas. Seluruh variabel utama memiliki faktor loading di atas 0,70 yang menunjukkan hubungan yang kuat dan terhadap faktor yang terbentuk. Nah, berdasarkan hasil EVA yang telah dilakukan menggunakan metode prinsipal komponen faktor dengan rotasi Varimax pada stata, diperoleh hasil bahwa data penelitian layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa KMU sebesar 0,6564 yang berada di atas batas maksimum yaitu 0,05 sehingga menunjukkan kecukupan sampel yang memadai. Selain itu, hasil LR test menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,05 di bawah 0,05 dengan rata-rata di bawah 0,05 yang berarti antara variabel memiliki kolerasi dan juga memenuhi syarat yang dilakukan oleh analisis faktor. Secara keseluruhan, hasil analisis faktor menunjukkan bahwa model penelitian telah memiliki struktur faktor yang baik, stabil, dan juga layak digunakan untuk analisis penelitian selanjutnya. Terima kasih. Itu saya mencoba saya melibatkan mediasi menggunakan stata. Nah, pertama-tama yaitu kita mengambil data dari data EVA tadi, kita pilih beberapa. Di sini saya memilih price to book value sebagai Y, long term debt to total asset ratio sebagai X1, dan juga ROA sebagai Z atau mediasinya. Nah, di sini kita langsung saja buka statanya. Di sini kita sudah buka stata, lalu kita langsung masukkan saja data yang tadi. Nah, di sini datanya sudah masuk, saja kita mulai. Nah, pertama-tama itu kita harus menjalankan uji normalitas dulu ya, teman-teman. Yang pertama yaitu regresi terhadap, nah di sini pada model keseluruhan secara signifikan variabel X1 dan juga Z itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya ya teman-teman. Di sini kita lihat dari uji F-nya dan juga nilai R-nya itu hanya mampu menjelaskan sebesar 0,0509 yang artinya itu hanya menjelaskan 5,9%. Nah, sebenarnya ini tuh kurang cukup normal ya teman-teman, namun kita tetap mencoba saja. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke di sini kita bisa lihat bahwa uji normalitinya itu tuh tidak normal ya teman-teman. Uji multikolinearitas dengan VIP. Nah, di sini tidak terjadi multikolinearitas ya teman-teman karena tidak lebih dari 10. Nah, kita coba uji heterokedastisitasnya dengan head test. Di sini terjadi heterokedastisitas
elastisitas. Nah, solusinya adalah kita robas. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi yang menggunakan robas ini, standar error diperoleh prop F-nya itu sebesar 0,0992. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi ini secara simultan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun masih dapat dikategorikan signifikan pada tingkat 10%. Nah, nilai koefisien independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel sebesar 5,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor di luar penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu kita mencoba regresikan antara Z dan juga X1-nya dan juga regresi antara Y, X1 dan juga Z-nya. Di sini fungsinya adalah kita untuk menilai uji sobelnya. Nah, kita itu harus memperhatikan pada bagian Z-nya, bagian koefisien dan juga standar errornya. Berdasarkan hasil uji Sobel diperoleh nilai statistik Sobel sebesar 0-0,009 dengan nilai profitabilitas yaitu sebesar 0,9927 yang dimana hasilnya ini lebih besar dari 0,05 sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa ROA tidak mampu memediasi pengaruh dari long term debt to total asset ratio terhadap price book to value sehingga hipotesis mediasi ditolak. Tidak jadi masalah karena dalam penelitian kuantitatif hasil tidak signifikan juga merupakan hasil penelitian yang valid. Nah, kita coba untuk ke analisis multivariat atau pembahasan keseluruhannya. Menunjukkan hasil X1, Y, dan juga Z memiliki nilai kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel belum berdistribusi secara normal, multivariat, maka asumsi belum memenuhi secara sempurna pada model penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu kita uji SEM. Di sini sudah terlihat ya teman-teman hasil dari SEM-nya. Dari uji SEM ini, jalur X1 terhadap Z-nya, ini ya, itu X1 terhadap Z-nya itu sebesar 27,-27,18858 yang dengan p-value-nya itu sebesar 0,000. Nah, S1 ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap Z. Namun, jalur Z ke Y itu sebesar 0,2366882 dan juga p-value-nya itu sebesar 0,086. Nah, ini tuh lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Nah, dari jalur X1 ke Y-nya itu tuh koefisiennya mendapatkan 2,840191. Nah, ini itu memiliki p-value sebesar 0,659, which is itu lebih besar dari 0,05, sehingga hasilnya juga tidak signifikan. Pada StatGov ini memiliki SVI, TLI, RMSA, SEA itu tuh kurang valid semua ya teman-teman. Dan juga di sini bisa kita lihat secara SRMR-nya itu valid. Hal ini normal karena adanya robust dari SEM-nya. Nah, 0,000 ini kurang dari 0,05 sehingga very good fit. Nah, selanjutnya yaitu kita coba menggunakan stat efek ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar hasil. Nah, hasil dari analisis SEM ini menggunakan robust estimator menunjukkan bahwa X1 itu berpengaruh signifikan terhadap mediator Z. Namun pengaruh Z terhadap Y-nya itu tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, hasil pengujian indirect effect menunjukkan nilai profitabilitas sebesar
0,151 yang itu tuh di atas 0,05 sehingga variabel Z tidak terbukti memediasi hubungan antara X1 dan juga Y-nya. Nah, mengapa saya tetap melanjutkan eh, tugas ini sampai pada pengujian SEM melalui mediasi karena banyak analisis yang menggunakan robust. Jadi kita harus mencoba sampai robustnya. Nah, hasil analisis dari SEM ini menunjukkan bahwa long term debt to total asset rasio berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun ROA itu tidak berpengaruh signifikan pada price book value. Selain itu, pengaruh langsung long-term debt to total asset ratio terhadap price book value juga tidak signifikan. Hasil pengujian indirect effect itu juga menunjukkan bahwa SEM nilai profitabilitasnya di atas 0,05 sehingga ROA tidak terbukti memediasi hubungan antara long-term debt to total ratio dan price book value. Dengan kata lain, pengaruh long-term debt to total asset ratio terhadap price book value ini tidak dapat dijelaskan melalui ROA. Nah, meskipun uji Sobel menunjukkan adanya indikasi mediasi hasil SEM yang lebih robust terhadap data, namun tidak menunjukkan bahwa efek mediasi tidak signifikan. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari penelitian ini menyatakan bahwa mediasi tidak terjadi dalam model penelitian ini. Sekian, terima kasih.